Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi syururi anfusina min sayyi'atina fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kepada kita semua karena kita diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, yang bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Pada kali ini, saya akan memberikan sedikit tausiah, yaitu tentang 7 cara membangun akhlak yang baik pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Pada bulan Ramadan adalah bulan untuk bisa kita menahan segala hal yang dilarang dalam agama. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Di hadis tersebut diterangkan bahwa ketika kita berpuasa, tapi kita tetap melakukan perbuatan dosa, maka puasa kita hanya bisa mendapatkan rasa lapar. Kita sia-sia sehari untuk bisa menahan lapar itu tanpa adanya pahala dari Allah. Sehingga alangkah baiknya ketika berpuasa kita juga bisa menahan segala apa perbuatan yang dilarang oleh Allah. Cara yang kedua, jamaah. Memperbanyak sedekah dan peduli dengan sekitarnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala beratus-ratus kali. Kita memberikan 1 piring nasi kepada orang yang berbuka, pahalanya yang luar biasa. Sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Alangkah besarnya nikmatnya. Rasulullah adalah salah satu orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan ketika masuki bulan Ramadan. Karena Nabi tahu bahwa di dalam bulan Ramadan ini adalah berkali lipat kita digandakan ya, 700 kali ya. Yang biasanya 1 hingga menjadi 700 kali pahala. Sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk bisa memberikan kepada orang lain. Rasa peduli, puasa menahan lapar. Kita bisa merasakan bagaimana lapar ketika orang-orang di sana tidak bisa makan. Sehingga terketuk hati kita untuk bisa memberikan sedikit rezeki kepada orang lain. Kemudian cara yang ketiga yaitu bersilaturahmi. Menyambung silaturahmi adalah hal yang paling bagus, paling utama, terutama pada bulan Ramadan. Kita perbaiki hubungan-hubungan yang kurang baik dengan teman, saudara, untuk lebih mempererat silaturahmi. Barang siapa yang ingin berpanjang umurnya dan banyak rezekinya, maka hendaknya menjalin silaturahmi dengan sesama. Ketika kita bersilaturahmi, di situ akan berkah ada di dalam silaturahmi. Ketika misalnya ada orang yang dia datang ke satu tempat atau ke rumah temannya, di mana temannya itu kekurangan atau membutuhkan pekerjaan. Dan kita bisa membantu mereka. Dan disitulah berkahan untuk yang lain dan juga berkahan kepada kita sendiri. Kemudian cara yang berikutnya, jamaah juara yang berbahagia, yaitu ghibah dan fitnah, menghindari ghibah dan fitnah ya. Kita menjaga lisan ketika berpuasa ya, itu adalah salah satu juga untuk bisa menahan selain melapar. Oh, saya sedang berpuasa, maka kita hindari ghibah dan
fitnah kepada orang lain. Dari salah satu surat Al-Hujurat ya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sesuka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah menerima taubatmu. Allah Maha Penyayang. Itu salah satu dari bunyi surat Al-Hujurat ayat 12 ya, bahwa kita ketika ghibah itu ibaratnya kita memakan daging busuk saudara kita sendiri. Alangkah sangat menjijikkan hal itu, sehingga kita harus menghindarinya sejauh-jauhnya. Ya, bulan puasa ini untuk mengikat, menahan kita untuk tidak menggibah. Kemudian cara selanjutnya adalah bersabar dan memaafkan. Bersabar dalam menahan atau menghadapi segala ujian, hambatan, masalah yang kita hadapi. Tidak ada orang yang tanpa masalah. Karena Allah sesungguhnya sudah mengukur seberapa mampu orang itu bisa menanggulangi masalah yang dihadapi. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali dari batas kemampuan hambanya. Ketika kita diuji, itulah salah satu kita untuk meningkatkan iman kita. Kuat tidak kita ketika diuji tersebut. Yakinlah bahwa setelah ada ujian itu ada cara yang mudah ya. Setelah ada hambatan, pasti akhirnya ada kemudahan dari Allah. Kemudian cara berikutnya yaitu kita selalu menjaga amanah dan janji yang diberikan kepada kita. Salah satu ciri muslim adalah menjaga lisan kita, tidak mengadu domba, tidak membeberkan rahasia yang diberikan kepada kita, menjaga amanat yang diberikan kepada kita. Nabi adalah salah satu orang yang sangat menjaga amanatnya, sehingga disebut sebagai Al-Amin. Sebutan itu pun diberikan sebelum dia diangkat menjadi Nabi, karena dia orang yang bisa menjaga amanat dari orang-orang yang dia beri amanat kepada Nabi. Jadi alangkah kita jangan menjadi orang yang suka mengumbar aib orang lain. Ketika kita diberi curhatan dari teman atau masalah dari teman, kita bisa menjaga. Dan alangkah baiknya untuk memberikan solusinya. Jadi berkah kepada kita dan kepada teman yang memberikan amanat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menuntut ilmu ya. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika kita memberikan ilmu kita ya kepada salah satu murid kita, maka ketika ilmu itu dia pakai sampai kapanpun, maka pahala akan mengalir selalu kepada diri kita. Amal jariah ya, kita akan mendapatkan pahala yang tidak henti-hentinya. Jadi alangkah bahagianya ketika kita ada dalam dunia pendidikan seperti ini ya, sehingga kita setiap hari memberikan ilmu-ilmu kita yang mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang punya pribadi yang baik, attitude yang baik ya. Dan ketika mereka nanti di lapangan, di masyarakat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita berikan, maka ilmu itu akan terus mengalir dalam diri kita sampai nanti yang lahat ya, sampai dalam kubur akan terus mengalir. Karena itu termasuk amal jariah. Jadi alangkah bahagianya ketika kita memberikan satu ilmu ya, kepada anak didik kita tak henti-hentinya, maka ilmu itu akan terus mengalir pahalanya kepada diri kita. Itu ya, ada beberapa cara untuk mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang baik pada bulan Ramadan ini ya. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin ya, sehingga nanti kita setelah keluar dari bulan Ramadan akan menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, sedikit tausiah ini bisa bermanfaat untuk jamaah juara semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.